Cedera otot, Luis de la Fuente peringatkan Lamine Yamal untuk berhati-hati. Barcelona tak akan cari pengganti Ter Stegen musim depan. Barcelona harus pilih Rafael Leao atau Nico Williams. Pau Kubarsi telah membuat banyak pihak terkejut. Cedera otot, Luis de la Fuente peringatkan Lamine Yamal untuk berhati-hati. Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan peringatan khusus kepada bintang muda Barcelona Lamine Yamal setelah pemain berusia 17 tahun itu mengalami cedera otot yang membuatnya absen dari pemusatan latihan Spanyol. Lamine Yamal yang belakangan ini menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan terpaksa absen setelah menderita cedera syndesmosis tingkat 1 di pergelangan kaki kanannya. Cedera itu dikonfirmasi oleh Barcelona hanya beberapa jam sebelum pertandingan La Liga melawan Real Sociedad, di mana Blaugrana kalah 1-0 di Anoeta Stadion. Luis de la Fuente kemudian memberikan komentarnya terkait cedera pemain muda tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, pelatih Spanyol itu tidak hanya memuji potensi Yamal, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menangani perkembangannya. Lamine memiliki segalanya untuk menjadi legenda sepak bola di masa depan. Sekarang dia masih berusia 17 tahun dan kita harus sedikit demi sedikit membimbingnya. Berhati-hatilah. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dengan dasar kerendahan hati dan profesionalismenya, Anda akan mencapai banyak hal. Tentu, tuntutan dan tanggung jawab ini tidak dapat dihindari, ungkap de la Fuente. Pernyataan Barcelona tentang cedera Yamal memunculkan spekulasi dari pengamat sepak bola yang mencurigai bahwa cedera pemain yang juga baru saja memenangkan Piala Copa 2024 ini mungkin dimanipulasi. Untuk menghindarkan Yamal dari panggilan tim nasional, memberi waktu istirahat tambahan di tengah jadwal padat Barcelona. Namun de la Fuente segera menepis anggapan tersebut dengan klarifikasi bahwa tidak ada indikasi adanya manipulasi. Barcelona seperti yang dilakukan semua klub mengirimkan laporan kepada kami tentang tes yang relevan dan kami pikir tidak perlu baginya untuk melakukan perjalanan lagi untuk menjalani proses itu yang tidak lagi diperlukan. Saya berharap dia cepat pulih, ujar de la Fuente. Barcelona tak akan cari pengganti Ter Stegen musim depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, memberikan pernyataan tegas terkait masa depan kiper utama mereka, Marc-Andre Ter Stegen. Deco mengkonfirmasi bahwa klub tidak akan mencari pengganti untuk Ter Stegen di bursa transfer musim panas mendatang. Ter Stegen adalah salah satu pemain paling penting di Barcelona saat ini. Kiper asal Jerman tersebut sudah memainkan lebih dari 400 pertandingan bersama Blaugrana. Namun Ter Stegen saat ini harus menepi cukup lama karena mengalami cedera lutut parah. Hal itu memaksa Barcelona untuk merekrut Wojciech Szczesny yang sudah pensiun. Kini ada banyak spekulasi tentang masa depan Ter Stegen. Barcelona dikabarkan sedang mencari kiper jangka panjang yang dapat menggantikan Ter Stegen sebagai kiper utama klub. Meskipun sempat ada spekulasi mengenai masa depan Ter Stegen, Deco menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merekrut kiper baru di musim panas mendatang. Terlebih Ter Stegen masih memiliki kontrak 3 tahun lagi. Pengganti untuk Ter Stegen tidak, kata Deco kepada Mundo Deportivo. Marc masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya. Dia masih muda untuk seorang kiper di usia 32 tahun dan kami perlu fokus pada pemulihannya dan mengembalikan performanya. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memiliki 2 kiper yang dapat memberikan jaminan agar kami tidak terburu-buru dalam pemulihannya, lanjut Deco. Barcelona dilaporkan telah memantau kiper Porto, Diogo Costa. Namun Deco menegaskan kalau kiper asal Portugal itu tidak masuk dalam rencananya. Pertama-tama, dia tidak cocok karena kami sudah memiliki Ter Stegen. Saya tidak melihat ada penjaga gawang lain saat ini. Karena ketika Marc pulih, kami tidak akan mendatangkan siapapun untuk menggantikannya, kata Deco. Selain itu, jika saya jadi Diogo,
Saya tidak yakin saya akan datang ke Barcelona hanya untuk menjadi cadangan. Kami tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya. Dan jika saya berada di posisinya, saya akan ingin pindah ke klub yang saya tahu saya akan bermain lanjutnya lagi. Kami puas dengan penjaga gawang yang kami miliki saat ini. Saya berharap yang terbaik untuk dan yang terpenting, semoga dia terus meraih kemenangan di Porto, tegas Deco. Barcelona harus pilih Rafael Leao atau Nico Williams. Barcelona diyakini akan membeli penyerang sayap baru di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Pilihannya antara Rafael Leao atau Nico Williams. Dilaporkan Tribuna, pos penyerang sayap jadi salah satu yang dicermati oleh pelatih Hansi Flick. Flick diketahui mau Barcelona menambah kedalaman skuad pada posisi tersebut. Rapinya dan Lamine Yamal jadi pilihan utama pada musim ini. Keduanya cukup tokcer gol dan assist. Ansu Fati masih belum maksimal kondisinya. Ferran Torres kalah saing, muncul rumor kalau Torres siap dilepas. Barcelona membidik dua penyerang sayap untuk direkrut, salah satunya. Mereka adalah Rafael Leao dari AC Milan dan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Kontrak Leao di Milan masih berlaku sampai musim panas 2028. Kontrak William di Bilbao masih berlaku sampai musim panas 2027. Barca sempat mengincar William di musim panas 2024 kemarin. Apa daya, pemain berusia 22 tahun itu masih betah di Bilbao. Setidaknya Barcelona butuh modal mulai dari 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Nilai pasar kedua pemain tersebut ada di rentang harga segitu. Barca belum ambil keputusan. Diyakini mulai Januari nanti Blaugrana baru akan memutuskan mau membeli siapa dan lakukan pendekatan. Pau Cubarsí telah membuat banyak pihak terkejut. Ledakan Pau Cubarsí di tim utama Barcelona belum pernah terjadi sebelumnya. Pemain andalan La Masia ini melakukan debutnya untuk Blaugrana musim lalu di usianya yang baru 16 tahun dan hanya membutuhkan beberapa pertandingan untuk mengukuhkan tempatnya di starting line up. Sekarang berusia 17 tahun, Cubarsí adalah anggota yang sangat diperlukan dari lini pertahanan Hansi Flick yang menonjol karena koordinasinya dalam menangkap offset lawan dan juga mengukir tempat untuk dirinya sendiri di tim nasional Spanyol. Penampilan luar biasa bek remaja ini tidak luput dari perhatian tokoh-tokoh besar dalam permainan yang indah ini. Salah satunya adalah mantan bek Perancis Adil Rami yang telah menghujani Pau Cubarsí dengan pujian. Rami yang merupakan bagian dari skuad Perancis yang memenangkan Piala Dunia FIFA pada tahun 2018 memuji tingkat pemahaman taktis dan kedewasaan yang telah ditunjukkan Cubarsí di awal karirnya. Bagaimana dia bisa menjadi fenomena taktis di usianya 17 tahun? Apakah Anda bercanda? Mustahil, kata Rami. Saat meninjau salah satu permainan dari derby Katalan antara Barcelona dan Espanyol akhir pekan lalu. Menganalisa lebih lanjut permainan tersebut, Rami melanjutkan, penyerang memposisikan dirinya untuk melakukan umpan dengan kaki kanannya dan kemudian Pau Cubarsí memindai, mengikuti penandanya dan kemudian berhenti, lanjut Rami. Namun kemudian bahayanya ada pada pemain lain yang datang dari lini kedua dan dia di sana tidak dapat melakukan apapun, tetapi dia melakukannya dengan sempurna, tegas Adil Rami.